Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ini pertemuan kita yang ke-6 ya. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat ya. Oke, kita mulai. Hari ini kita belajar tentang konsep pengendalian infeksi dasar. Pertama, kita harus tahu dulu nih, apa itu infeksi? Infeksi adalah invasi tubuh oleh patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan sakit. Jadi ada yang masuk invasi, artinya ada yang masuk ke dalam tubuh oleh benda patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan sakit. Artinya mikroorganisme ini contohnya adalah bakteri, jamur, kemudian virus. Nah, itu beberapa jenis mikroorganisme yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi sakit. Artinya invasi ya, ada yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu jenis patogen maupun mikroorganisme. Proses terjadinya infeksi itu ada reservoir, jadi ada merupakan tempat. Kalau reservoir itu artinya tempat ya, tempat asal. Seperti wabah corona ini, ingat kita di Wuhan ini disebabkan oleh apa? Oleh orang Cina itu, Wuhan dengan makan kelelawar. Diketahui ini penyebabnya adalah dari kelelawar, sumbernya adalah hewan ya. Jadi hewan ini menjadi reservoir, tempat asal. Tempat asalnya virus itu berasal dari mana? Itu adalah reservoir. Kemudian dia lanjut ke jalan masuk. Jalan masuk artinya masuk gimana bisa sampai ke manusia dan sampai menjadi seperti sekarang ini. Dia bisa masuk karena apa? Itu tadi, karena dimakan oleh manusia. Jadi masuk ke dalam tubuh manusia. Itu jalan masuknya melalui oral. Kemudian terjadilah inang. Virus tadi menjadi reservoir tadi itu menjadi inang, masuk ke dalam inang, masuk ke dalam tubuh manusia, menjadi inang. Dia menjadi tempat kedua, tempat virus itu berkembang. Tadinya dia di hewan, kemudian dia pindah ke tempat lain. Itu adalah inang. Kemudian dari inang ini akan keluar dengan jalan keluarnya. Jalan keluarnya melalui apa? Tadi bisa melalui droplet atau cairan tubuh dari mulutnya. Atau dia bersin, dari hidungnya keluar juga cairan tubuh. Itu bisa menjadi jalan keluar. Bisa dari hidung, saluran pernapasan, atau bisa dari oral ya, mulutnya. Dari sini nanti baru ada penyebarannya. Penyebarannya dengan apa? Bisa melalui droplet dari manusia ke manusia, bisa manusia ke kontak dengan tidak langsung ya. Bisa, itu kalau langsung itu manusia ke manusia, tidak langsung itu manusia ke benda, kemudian dari benda tersebut menularkan ke manusia. Dia bersinnya kena benda itu dipegang oleh manusia yang lain. Nah, itu juga proses penyebaran. Faktor yang meningkatkan kerentanan infeksi ada usia. Pertama, usia ini adalah mempengaruhi dari imunitas ya. Ada usia yang rentan untuk terkena virus atau terkena infeksi karena imunitas yang belum berkembang ataupun imunitas yang sudah menurun. Imunitas yang belum berkembang itu seperti pada bayi ya. Jadi dia belum berkembang dengan penuh optimal. Kemudian imunitas yang yang dia sudah menurun itu pada lansia. Lansia itu rentan untuk segala penyakit karena selain imunitas, pokoknya semuanya itu sudah mengalami penurunan. Yang kedua adalah herediter. Jadi ada faktor keturunan, ada penyakit-penyakit keturunan yang bisa menyebabkan imunitas seseorang itu menjadi turun, seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit paru bawaan, infeksi kronis ya. Itu penyakit keturunan yang bisa mempengaruhi imunitas tubuh. Jadi bukan virusnya yang diturunkan, tapi penyakit yang menyebabkan imunitas menjadi
turun. Jadi nggak ada istilahnya penyakit keturunan, keluar satu keluarga kena virus corona karena keturunan, bukan kan? Berarti TB misalnya, TB satu keluarga itu kena TB paru, artinya dia keturunan. Tidak, itu karena faktor penularan, bukan keturunan. Status imunisasi. Jadi imunisasi ini adalah seperti membuatkan antibodi dalam tubuh kita dengan cara memberikan virus yang sudah dilemahkan dimasukkan dalam tubuh kita, gunanya untuk membentuk antibodi dalam tubuh kita. Jadi kalau virus corona ini misalnya, orang yang sudah terkena virus corona udah masuk dalam tubuhnya, kemudian dalam tubuhnya itu akan membentuk antibodi. Nah, antibodi ini akan melawan virus dengan yang sama. Dia akan mengenal virus itu dan mengalahkan virus itu secara langsung. Jadi kalau virus itu masuk, insya Allah itu tidak akan menimbulkan gejala lagi. Seperti polio, seperti itu ya, kita punya maaf sedikit batuk. Jadi kalau polio itu ada imunisasinya, DPT dan lain-lain, difteri ya. Itu gunanya adalah untuk membentuk antibodi dalam tubuh kita. Jikalau virus itu menyerang, tubuh kita sudah siap melawan dan insya Allah sudah kuat. Terapi yang jalannya ada beberapa terapi atau obat-obatan yang bisa menyebabkan imunitas menjadi turun ya. Status nutrisi, ini kaitannya dengan untuk produksi sel darah putih, sehingga sel darah putih ini bisa memproduksi tentara atau imun kita untuk menjadi lebih kuat. Stres ini bisa menurunkan imunitas. Kalau stres, pembuluh darah menjadi sempit, kemudian darahnya itu susah untuk jalan, dia tidak lancar. Nah, ini bisa mempengaruhi imunitas seseorang menjadi turun. Tahap proses infeksi. Ada periode, pertamanya itu adalah periode inkubasi ya. Artinya periode masuknya virus ke dalam tubuh. Contoh yang nyata, virus corona ini masuk ke dalam tubuh dengan berdiam diri saja, masuk belum menimbulkan gejala, itu artinya masa inkubasi. Nah, masa inkubasinya ada berapa macam? Maksudnya jenis-jenisnya beda antara virus satu, mikroorganisme satu dengan yang lain. Nah, corona ini sudah diketahui dan sudah kita pahami bahwa dia akan menimbulkan gejala setelah masa 7-14 hari. 14 hari paling lama ya, itu akan menimbulkan gejala. Sebelum dia menimbulkan gejala, itu namanya masa inkubasi. Tapi dia sudah masuk ke dalam tubuh kita. Untuk periode prodromal, itu artinya sudah muncul gejala awal dari virus tersebut. Jadi, gejala awalnya mulailah batuk lah, gatal-gatal tenggorokan, itu gejala awal ya. Kemudian kita akan mengalami sakit, sudah masuk ke dalam fase parahnya, menjadi sesak dan lain-lain. Itu periode sakit. Kemudian ada fase konvalensi. Setelah sakit, tubuh kita akan semakin membaik, sistem imun kita akan semakin meningkat dengan proses dan lain-lain ya. Sistem imunnya meningkat sehingga gejala-gejala tersebut mereda atau membaik. Nah, itu dinamakan periode konvalensi. Jadi ada tahapan dari proses infeksi tersebut ya. Ada 1, 2, 3, 4 tahap. Mekanisme pertahanan terhadap infeksi apa? Tubuh kita sudah berapa jelaskan tadi bahwa ada mekanisme coping fisiologis dari tubuh kita ya. Kalau ada yang masuk, itu akan misalnya bersin. Kemudian ada yang masuk, kita mengeluarkan air mata, ya kan? Itu adalah respon mekanisme coping tubuh kita melawan sesuatu benda asing yang masuk dalam tubuh kita. Kemudian kalau dia juga berhasil masuk, maka tubuh kita akan memberikan respon inflamasi. Apa itu inflamasi? Respon atau reaksi peradangan untuk menyetop infeksi tersebut. Ciri atau tanda dari inflamasi atau peradangan tersebut ada 4. Ada rubor. Ingat ya, ada rubor. Rubor itu artinya merah. Jadi warnanya kemerahan, kalau meradang itu merah. Kemudian kalor, panas. Ya, panas biasanya daerah yang meradang itu akan terasa panas. Kemudian ada dolor, terasa nyeri. Kemudian ada fungsilase. Ada 4 ya, fungsilase. Artinya fungsinya akan terganggu bagian tubuh tersebut.
Kemudian mekanisme spesifik apa yang dilakukan? Sel itu dalam tubuh kita, sel B dan sel T itu produksi untuk imunitas tubuh kita, itu akan meningkat. Seperti kemarin Ibu jelaskan, leukositosis akan terjadi, peningkatan sel darah putih dalam tubuh kita. Ini adalah proses dari mekanisme pertahanan tubuh secara spesifik. Jadi leukositnya meningkat. Kemudian prinsip pengendalian infeksi ada banyak jenisnya ya. Ada yang pertama itu adalah antiseptik. Antiseptik ini untuk jaringan atau pada kulit ya. Antiseptik. Apa beda dengan aseptik? Kalau aseptik ini adalah untuk alat-alat yang benda mati. Jadi kalau mencegah infeksi dengan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit itu adalah antiseptik. Kalau aseptik itu adalah usaha yang dilakukan dalam mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang mungkin akan menyebabkan infeksi. Gimana caranya? Kita baik menghilangkan tersebut dengan menghindari permukaan benda maupun benda mati agar alat kesehatan tersebut dapat digunakan dengan aman. Jadi usahanya ya. Jadi kalau antiseptik itu adalah seperti bentuk nyatanya, misalnya antiseptik dengan apa nih? Dengan alatnya ya yang dipakai apa untuk membunuh kuman tersebut. Kalau aseptik itu adalah jenis yang kita lakukan, tindakan aseptik. Tindakan aseptik kita memakai hand scrub, itu adalah tindakan aseptik perawat. Kemudian antiseptiknya apa? Hand scrubnya ya. Jadi ada tindakannya itu apa? Aseptik. Kalau antiseptiknya itu adalah alatnya. Dekontaminasi artinya tindakan untuk memastikan perawat atau tenaga medis atau seseorang itu aman dalam bekerja dan tidak terkontaminasi dari pasien dan lain-lain ya, dari cairan tubuh. Jadi tindakan yang dilakukannya adalah dekontaminasi. Caranya adalah apa? Tindakannya apa aja nih? Caranya adalah desinfektan dengan menghilangkan sebagian besar mikroorganisme yang berasal dari benda-benda mati. Nah, itu seperti yang kita lihat, disemprotkan ke benda mati. Jadi disemprotkan itu ke bagian luar, bukan bagian dalam tubuh. Jangan sampai kena ke kulit, itu akan merusak cairan tubuh manusia. Jadi kalau menyemprot atau memberikan desinfektan itu pada benda mati. Jadi kulit kita ini adalah bagian benda hidup, jangan sampai kena. Jadi yang kena itu adalah benda mati, baju, pakaiannya saja yang disemprot, kemudian alat-alatnya saja yang disemprot, bukan dari bagian tubuh manusianya ya. Yang sering dilakukan adalah sterilisasi. Jadi disterilisasi alatnya untuk mencegah mikroorganismenya. Bisa selain disemprot dan lain-lain, bisa desinfektan. Cairan desinfektan itu dimasukkan ke dalam suatu wadah, itu namanya sterilisasi. Misalnya direbus, dimasukkan autoclave dalam alat, itu sterilisasi dengan panas yang berlebih. Nah, itu sterilisasi untuk alat-alat atau benda mati atau instrumen ya yang sering dipakai. Cuci tangan itu sering harus kita lakukan, bukan hanya wabah corona ya, mencuci dan membilas. Jadi jangan hanya dicuci tapi harus dibilas. Ini teknik pengendalian infeksi dasarnya. Yang pertama adalah cuci tangan, kemudian pakai sarung tangan. Itu yang dasarnya ya. Kemudian maksudnya pakai sarung tangan itu pakai APD. APD yang minimal itu adalah sarung tangan dan masker. Jadi cuci tangan, kemudian pakai sarung tangan. Tapi kalau APD yang lengkap tuh banyak nih. APD lengkap tuh kayak yang mengatasi wabah corona ini ya. Jadi semua ditutup, pakai bajunya, sepatunya, kacamatanya, alat pelindung kepalanya, semuanya dipakai. Kalau untuk yang dasar cukup dengan masker dan sarung tangan. Kalau masker gampang ya pakainya ya, cuma taruh. Nah ini untuk yang kita perlu pelajari adalah pakai sarung tangan dan cuci tangan. Cuci tangan ada 2 organisme, kategori organisme yang ada dalam tubuh kita ini. Ada flora normal, ada organisme normal dalam tubuh yang tidak mengganggu, dan dia akan menjadi mengganggu jika dia kesulitan mengidentifikasi sesuatu.
dia menyebabkan menjadi abnormal. Nah, ini bisa menyebabkan infeksi atau juga organisme yang kita dapatkan melalui kontak. Misalnya tadi menyentuh sesuatu yang sudah ada bakteri atau kumannya. Ini prinsip untuk mencuci tangan ya. Lihat gambarnya tuh, cuci tangan harus di air yang mengalir, bukan di kobokan, bukan di wadah sesuatu yang dalam wadah airnya tidak mengalir, tergenang. Cuci tangan di kobok-kobok itu salah. Kumannya akan berada di sana. Kita cuci di obok-obok, kuman turun, diobok lagi, masuk lagi kumannya, naik lagi kumannya. Jadi naik turun itu kuman nggak hilang. Jadi harus dengan air mengalir, dengan sabun ya. Kemudian kalau pakai hand scrub boleh, pakai hand sanitizer boleh. Hand scrub atau hand sanitizer itu dilakukan selama 20-30 detik. Jadi kalau cuma cuci 1 detik selesai, apa yang kena. Jadi kalau cuci tangan juga, cuci tangan pakai sabun pasti lama, 40-60 detik biar kena semuanya. Kemudian kalau kita sudah 5 kali melakukan cuci tangan dengan hand scrub, hand sanitizer, tolong untuk dibilas dengan 1 kali hand wash, cuci tangan dengan air bersih. Karena apa? Kuman itu tidak semuanya, tidak seluruhnya akan terhapus oleh hand sanitizer. Jadi masih ada sedikit bagian. Jadi kalau 5 kali sedikit dia numpuk kan. Kalau numpuk sama aja kita tidak cuci tangan. Jadi artinya kita harus melakukan cuci tangan dengan benar dengan air yang mengalir. Ini prinsipnya. Kalau ibu sering sebut istilahnya adalah tepung selaci put-put. Telapak tangan. Ingat yang pertama telapak tangan, bagian dalam tangan, kemudian pung, bagian luar punggungnya, kemudian bagian sela-sela jarinya, kemudian dikunci ya, ini jari-jari dikunci yang nomor 4-nya, kemudian langkah kelima itu putar ya, yang nomor 5 putar di bagian ibu jari kanan dan kiri, baru terakhir itu putar di bagian kuku-kuku ya, bagian ujung jarinya. Jadi ingat tepung selaci put, ada 6 langkah ya. Kemudian pemasangan sarung tangan. Sarung tangan ada 2 jenis, sarung tangan bersih dan sarung tangan steril. Sarung tangan bersih itu biasanya kita lihat gambarnya ada ya, dalam 1 kotak itu isinya banyak sekali. Kemudian ada juga sarung tangan steril. Sarung tangan steril itu mungkin dalam 1 kotak banyak, tapi dalam 1 kotak itu di dalam plastik, satu plastik. Jadi 1 plastik atau 1 kemasan itu isinya sepasang sarung tangan. Kalau yang di kotak ini kan sarung tangannya banyak berjubel-jubel, itu sarung tangan bersih. Dan sarung tangan steril ini artinya steril. Jadi dia sudah disterilkan. Dalam 1 plastik atau 1 kemasan itu hanya ada 1 pasang sarung tangan. Kalau steril ini biasanya digunakan untuk yang kita membuka jaringan, seperti operasi bedah ya. Jadi kalau ada lukanya terbuka, lebih baik dengan sarung tangan steril. Tapi kalau yang kita bagian luar saja, itu masih boleh dengan menggunakan sarung tangan bersih. Ini sarung tangan bersih ya, pemakaiannya biasa. Ambil, pasang kanan, ambil lagi, pasang kiri, nggak ada masalah semuanya. Yang perlu diperhatikan adalah pemasangan sarung tangan steril. Sarung tangan steril ini dilihat untuk pertama, boleh tangan kanan dan kiri, terserah mana yang dominannya. Pertama, yang dipegang adalah bagian dalam. Biasanya dia ada lipatan di bawahnya ya. Di bawahnya itu ada lipatan, dia dilipat. Nah, kalian pegang jangan bagian luar dari sarung tangan, tapi bagian dalam. Jadi lipatannya itu yang di dalam ya. Yang bagian dalam tuh lihat di gambarnya, dia pegang bagian dalam, dia sengaja dilipatkan. Kemudian kalian masukkan ke tangan, tetap dipegang bagian dalam sarung tangan. Nanti yang keduanya baru kalian pegang sarung tangan bagian luarnya ya, bagian luarnya. Bagian luar dirapikan dengan bagian luarnya.
ya, jangan bagian dalamnya lagi karena dalam sudah bersentuhan dengan telapak tangan. Ya, oke, diperhatikan itu. Jadi yang pertama pegang bagian dalam, yang keduanya pegang bagian luar. Oke, cukup. Mungkin itu saja untuk prinsip pengendalian dasar infeksinya. Ada konsep infeksi yang harus kalian pelajari, dan prinsip dasarnya tadi mencuci tangan dan pakai APD dasar ya, sarung tangan. Mungkin itu saja dulu materi yang Bu sampaikan. Semoga bisa dipahami dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, tetap semangat untuk menjaga kebersihan, tetap berpikir positif ya, semangat selalu. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.